Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada serta terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada acara rutin kita pagi hari ini yaitu Mabar episode 51. Kembali bersama saya Ake yang akan memandu acara Mabar kita pada kali ini. Pertama izinkan saya menyapa para pimpinan yang saat ini telah bergabung bersama kita. Yang pertama, Ibu Lucy Komalesari, SSIT MAP, selaku Kepala Bagian Tata Naskah dan Kearsapan. Kemudian Ibu Wahyuning Tias Kusuma Dewi, SSI, selaku Kepala Subbagian Kearsipan. Kemudian Ibu Endah Sukarni Wuryaningrum, SOS MTRAP, selaku Kepala Subbagian Tata Persuratan. Selamat pagi, Ibu-Ibu. Ah, Pagi Mas Agi, pagi Bapak Ibu baik. semua. Baik. Nah, kemudian izinkan saya juga menyapa narasumber pada acara Mabar episode 51 kali ini. Beliau adalah arsiparis ahli pertama di unit kearsipan 1 Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Sosial. Selamat pagi menjelang siang Ibu Yanustia Nur Pratomo. Iya, selamat pagi Mas Agi, selamat pagi Bapak dan Baik. Ibu. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya, Bapak dan Ibu. Amin, Amin. Yanustiana. Baik, sebelum memulai diskusi kita kali ini, izinkan seperti biasa saya mengawali acara ini dengan kuis. Eh, izin share screen untuk kuis pada acara kali ini. Baik, Bapak Ibu, kuis kali ini kita ada clue-nya pahlawan. Oke, langsung saja kita mulai Bapak Ibu. Untuk yang pertama. Oke, Ibu ini satu. Kartini, Ibu kita Kartini. Oke, ada I, lagi yang lain. Dewi Sartika. Dewi Dewi Sartika. Sartika. Oh, yang lebih banyak Dewi Sartika nih. Coba kita cek, cek ya, Dewi Sartika. Iya, betul. Untuk foto tersebut adalah foto Dewi Sartika. Oke, kedua. RA Siapa? Kartini. ini Kartini. Ada yang ini baru lain? Kartini. Takuti? Yatin. Sepertinya era Kartini semua ini, Bapak Ibu. Kartini. Iya, betul. Lanjut. Nah, ini Pangeran siapa nih Bapak Ibu? Diponegoro. Oke. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Pangeran Suaranya satu suara muncul. nih Bapak Ibu. Nah, Eh, Pangeran Diponegoro. Betul sekali. Pangeran Diponegoro. Oke, selanjutnya. Patimura. Timura. Patimura. Patimura. C, C, C. Oke, Patimura. C. Sepertinya tidak Patimura. asing ya. Betul, Bapak Ibu. Patimura. Kemudian selanjutnya. Mambojo. Bonjol. Mambonjol. Imam Bonjol. Oke, kita klik Imam Imam Bonjol. Bonjol. Oke, betul sekali. Oke, benar semua ini Bapak Ibu. Wah, hebat Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya pada kuis barusan. Eh, Oke, langsung saja kita lanjutkan ke acara inti pada diskusi kali ini. Mabar episode 51. Eh, masih dengan satu kesatuan tema yang sama seperti pada minggu-minggu sebelumnya yang membahas terkait dengan alih media arsip. Izin sedikit flashback Bapak Ibu terkait dengan beberapa episode Mabar pekan lalu ya, pada episode 48 sudah membahas terkait dengan kegiatan pra dalam pelaksanaan alih media arsip. Kemudian pada episode 50 lalu juga kita membahas terkait prosedur dan proses pelaksanaan alih media arsip. Mungkin ya dapat kita garis bawahi pada dua episode tersebut merupakan episode satu kesatuan yang akan jadi pembahasan pada diskusi kali ini. Yang episode 48 terkait dengan pra alih media arsipnya, kemudian yang 50 kemarin pelaksanaan alih media arsip. Nah, pada episode kali ini kita akan bahas terkait dengan pasca
alih media arsip. Jadi hal-hal apa saja sih yang akan dilakukan setelah dilakukan proses alih media terhadap arsip-arsip yang kita alih mediakan? Seperti apa sih kegiatan tersebut? Mari kita simak materi yang akan disampaikan oleh Mbak Yanus Diana Menur Pratabo. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mas Age. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Tian. Di sini saya akan mencoba menyampaikan materi terkait pasca alih media arsip. Sebelumnya sudah disampaikan ya, tadi sudah diulas oleh Mas Age. Kita sudah menyampaikan terkait pra digitalisasi dan pelaksanaan alih media. Saya izin untuk share screen eh, materinya. Izin Bapak Ibu, saya akan menyampaikan terkait materi pasca alih media arsip. Di sini ada peraturan terkait alih media arsip, yaitu Undang-Undang 43 tahun 2019 tentang kearsipan. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi ya dengan peraturan ini. Kemudian yang kedua adalah peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012, yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang 43 tahun 2019. Di sini dipaparkan lebih lanjut terkait peraturan yang dijelaskan pada Undang-Undang 43 tahun 2019. Kemudian yang ketiga ada peraturan ANRI nomor 9 tahun 2018 terkait pedoman pengelolaan arsip dinamis. Kemudian ada peraturan ANRI nomor 6 tahun 2021 terkait pengelolaan arsip elektronik. Yang terakhir adalah peraturan ANRI nomor 2 tahun 2021 terkait alih media arsip statis dengan konversi. Jadi nanti Bapak dan Ibu jika akan mendalami lagi terkait alih media arsip, nanti mungkin bisa buka-buka tentang peraturan yang tadi saya sebutkan. Kemudian di sini mungkin sebelumnya sudah diterangkan ya terkait alih media arsip, digitisasi arsip itu apa, digitalisasi apa. Nah, di sini saya mencoba untuk mengulas ya biar Bapak Ibu paham betul terkait alih media arsip itu apa, digitalisasi apa, dan digitalisasi apa. Alih media arsip di sini adalah pengalihan media arsip dari satu media ke media lainnya dalam rangka memudahkan akses arsip. Alih media arsip merupakan salah satu kegiatan dari pemeliharaan arsip dinamis. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui, kalau untuk pemeliharaan arsip dinamis itu ada empat, yaitu pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, penyimpanan arsip, dan alih media arsip. Nah, alih media arsip di sini dia bukan hanya medianya, pemindahan medianya dari analog ke digital, tapi dari analog ke analog. Misal dari satu berkas menjadi kita duplikasi menjadi tiga berkas, itu sudah termasuk alih media arsip. Kemudian selanjutnya adalah digitisasi. Apa itu digitisasi? Yaitu proses konversi atau alih media dari bentuk analog ke dalam bentuk digital. Nah, kalau yang digitisasi ini dia khusus, yaitu Bapak dan Ibu, dia dari analog ke bentuk digital. Misal kita kertas kita pindai menjadi bentuk PDF. Nah, itu termasuk kita namakan dengan digitisasi. Nah, sekarang yang terakhir digitalisasi. Digitalisasi itu adalah merupakan proses mengubah dokumen arsip dari format analog menjadi format digital dengan penggunaan teknologi digital dan data-data yang telah terdigitisasi. Jadi kalau digitalisasi itu merupakan proses kelanjutan dari digitisasi. Misal kita sudah melakukan alih media, hasil alih medianya kita upload ke dalam aplikasi dalam rangka penggunaan, pengelolaan ataupun distribusi, itu sudah termasuk digitalisasi. Jadi kalau misal kita alih media arsip
hasilnya belum kita upload ke dalam pangkalan data atau aplikasi, berarti itu masih digitisasi. Kemudian di sini ada tujuan alih media arsip. Tujuannya untuk apa? Yang pertama yaitu kebutuhan akses. Nah, kebutuhan akses di sini tentunya dengan kita melakukan alih media arsip akan memudahkan Bapak dan Ibu untuk mengakses. Jadi aksesnya bisa di mana saja dan kapan saja. Kemudian kan mungkin di kantor-kantor ataupun diambil ya untuk penggunaan arsip buku tanah ataupun SU ataupun Warkai itu sangat tinggi ya penggunaannya. Jadi dengan dialimankan untuk aksesnya akan lebih mudah. Kemudian keutuhan informasi arsip. Nah, di sini dengan alih media kita akan menjaga keutuhan informasi arsip. Misal untuk yang arsip yang konvensional tekstual itu kan rawan ya rawan akan kerusakan. Nah, ketika misal kena rayap atau kena serangga atau yang lain, mungkin nanti ada informasi yang hilang. Nah, dengan kita sudah alih mediakan, insya Allah informasi tersebut akan tetap utuh sehingga memperpanjang umur arsip. Kemudian yang ketiga, kemudahan pelayanan. Nah, di sini dengan kita alih media akan memudahkan kita dalam melakukan pelayanan. Misal ada yang meminta salinan kopi, nanti dengan kita sudah alih media mungkin akan lebih mudah ya dibanding kita harus mengambil fisik dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah terhindar faktor perusak arsip. Nah, terhindar faktor perusak arsip di sini perusak itu kan banyak ya Bapak dan Ibu. Salah satunya yaitu misal hewan pengerat ataupun rayap, tikus dan sebagainya. Dengan dialih mediakan, insya Allah akan lebih terjaga. Kemudian selain hewan tersebut juga perusak arsip juga bisa dari bencana, misal banjir atau kebakaran. Dengan kita melakukan alih media, kita punya backupnya, jadi akan terhindar dari faktor perusak arsip. Kemudian di sini ada tahapan alih media arsip. Yang pertama adalah pra alih media arsip. Yang kedua pelaksanaan alih media arsip dan yang terakhir adalah pasca alih media arsip. Nah, untuk pra alih media arsip waktu mabar sebelumnya sudah disampaikan oleh Bu Tias ya, selaku Kepala Subbagian Kearsipan. Nah, di sini saya akan mengulas sedikit. Yang pertama, peralih media arsip itu, yang pertama adalah penyusunan program dan rencana strategis. Nah, untuk penyusunan program dan rencana strategis ini perlu pendekatan yang terstruktural agar proses alih media arsipnya itu dapat efektif dan efisien. Misalnya, kita menentukan terlebih dahulu nih untuk arsip mana yang akan dialih mediakan. Tentunya kemarin-kemarin sudah disebutkan untuk memprioritaskan arsip yang akan dialih mediakan terlebih dahulu, kita harus melihat kondisi fisik arsip dan nilai informasinya. Misalnya kondisinya sudah arsip tua yang rawan terkena kerusakan dan penggunaannya sangat tinggi. Jadi untuk kita khawatir akan rusak dan informasinya hilang, maka kita alih mediakan. Dan tidak lupa kita harus melihat nilai informasinya. Apakah nilai informasinya itu bisa untuk alat pembuktian hukum dan berketerangan permanen di jadwal retensi arsip yang kita punya, yaitu Permen Nomor 8 Tahun 2020. Kemudian selain itu juga kita harus di situ menentukan metodenya apa nih kira-kira yang akan kita gunakan. Kemudian jumlah arsipnya kira-kira berapa dalam waktu jangka tertentu. Nanti kita juga tentukan waktunya berapa berapa lama. Kemudian setelah itu nanti juga di situ kita bentuk SK ya, SK terkait tenaga yang akan dilibatkan dalam alih media arsip. Kemudian yang kedua yaitu penetapan tata cara. Nah, di sini ditetapkan tata cara dari awal sampai akhir alih media itu sendiri.
Kemudian yang ketiga adalah penetapan kriteria sumber daya. Nah, di sini kita harus menentukan untuk salprasnya, kemudian tenaganya. Untuk salprasnya misal ruangannya seperti apa, misal pencahayaannya cukup, kemudian tidak digabung dengan ruang kerja karena khawatir akan arsipnya tertukar dengan arsip yang lain. Kemudian untuk suhunya juga diatur. Selain itu juga untuk tenaga manusianya mungkin untuk pendidikannya sama pengalamannya juga ditentukan seperti itu. Kemudian di sini ada persiapan teknis. Nah, persiapan teknis di sini yaitu tentang penyiapan penyimpanannya, kemudian seperti tadi administrasinya, tadi ada SK tim, kemudian ada berita acara, kemudian ada metadata atau indexing dan penggunaan aplikasinya nanti ditentukan menggunakan apa. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan alih media arsip, yaitu menjamin keautentikan dan memenuhi karakteristik arsip yang dialih mediakan. Jadi dalam kita melakukan alih media arsip, tidak hanya melakukan alih media, tetapi kita harus juga dapat menjamin keaslian hasil media kita. Kemudian yang hasilnya itu harus memenuhi karakteristik arsip yang kita alih mediakan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian yang terakhir adalah fase alih media arsip. Di sini ada verifikasi, kemudian ada enhancement, kemudian input metadata, indexing, pembuatan berita acara alih media arsip, dan terakhir adalah autentikasi. Nah, yang akan kita bahas sekarang fokusnya kepada pasca alih media arsip ya Bapak dan Ibu karena pra alih media dan pelaksanaan sudah disampaikan sebelumnya. Di sini pasca alih media arsip itu ada verifikasi, enhancement, input metadata, indexing, berita acara alih media arsip, dan yang terakhir adalah autentikasi. Nah, verifikasi adalah proses kendali mutu untuk memastikan arsip yang telah dialih mediakan telah diproses dengan benar dan memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Jadi, di sini sama seperti quality control. Nah, untuk arsip setelah selesai alih media itu kita harus melakukan quality control untuk memastikan arsip tersebut autentik, terpercaya, kemudian utuh seperti itu dan informasinya tentu dapat terbaca. Suaranya, suaranya udah enggak? Coba. Mohon maaf Bapak dan Ibu, apakah suaranya terdengar? Oh, terdengar. Ya, baik. Oke. Ya, baik. Yang kedua adalah enhancement. Ini adalah proses peningkatan kualitas dan aksesibilitas arsip setelah dilakukan alih media. Di sini enhancement itu seperti peningkatan kualitas. Jadi setelah kita melakukan alih media arsip, kita melakukan quality control. Nah, di dalam quality control itu kita menemukan arsip hasil media arsip yang tidak sesuai ya. Misal dari warnanya atau misal resolusinya itu kurang, maka akan dilakukan peningkatan kualitas. Suara saya kecil ya? Apakah terdengar Bapak dan Ibu? Terdengar. Terdengar ya? Iya, karena ada yang chat katanya kecil suaranya. Kemudian di sini ada input metadata. Metadata itu apa? Metadata itu merupakan apa namanya ya? Informasi dari arsip itu sendiri. Nah, di sini setelah dilakukan peningkatan kualitas nanti kita menginput metadata. Metadata itu ketika kita hasil arsip alih media itu kita masukkan ke dalam aplikasi, nah disertai dengan kita input metadatanya, misal siapa yang menciptakan, kemudian formatnya apa, ukurannya berapa, kemudian tanggalnya kapan, tahunnya kapan, dia seperti informasi dari arsip itu sendiri.
Dia seperti identitas ya Bapak dan Ibu, identitas dari arsip itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah indexing. Indexing adalah kata tangkap. Indexing hasil alih media arsip merupakan proses penting dalam pengelolaan arsip yang bertujuan untuk mudahkan pencarian dan akses informasi seperti yang mungkin Bapak dan Ibu sudah mengetahui ya, ketika kita melakukan pemberkasan arsip aktif kita juga melaksanakan indexing yang ditempelkan di map folder, tab folder yang menonjol itu. Nah, di situ untuk memudahkan kita melakukan pencarian ataupun akses informasi. Nah, dalam arsip elektronik pun sama Bapak dan Ibu, kita akan melakukan indexing. Kemudian berita acara alih media arsip, yaitu dokumen resmi yang mencatat proses dan hasil dari pengalihan arsip dari satu media ke media lainnya. Bapak dan Ibu mungkin sudah tidak asing lagi ya. Jadi setiap kita melakukan alih media arsip, kita harus membuat berita acara alih media arsip. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan. Kemudian yang terakhir adalah autentikasi, yaitu proses pemberian tanda dan atau pernyataan tertulis atau tanda lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi yang menunjukkan bahwa arsip yang diautentisasikan adalah asli atau sesuai dengan aslinya. Jadi dengan adanya autentikasi, hasil alih media kita dapat diakui oleh badan hukum lainnya. Jika kita melakukan alih media tanpa autentikasi, maka hasilnya itu belum tentu bisa diterima oleh badan hukum karena tidak bisa menggambarkan keaslian atas hasil alih media tersebut. Di sini saya akan coba ya kita paparkan satu persatu. Kemudian di sini ada verifikasi atau kendali mutu. Nah, di sini seperti quality control tujuannya adalah menjamin kualitas produk, menjamin integritas dan konsistensi file atau image, meminimalkan perbedaan hasil dari suatu proses pengendalian secara berkala dalam rangka verifikasi dan keakuratan mutu. Jadi dengan adanya kendali mutu atau quality control, kita dapat menjamin bahwa arsip hasil media yang kita lakukan itu kualitasnya sudah bagus, sudah terlihat dengan jelas informasinya, terbaca dengan jelas, kemudian sudah tidak buram, kemudian untuk ininya aksesnya juga mudah, tidak sulit seperti itu. Kemudian di sini kendali mutu dilakukan terhadap jumlah scan atau jumlah halaman. Nah, Bapak dan Ibu, jika jika akan melakukan alih media arsip, kita harus menghitung jumlah halamannya. Jangan sampai nanti ada satu halaman yang tidak terscan. Jadi ketika kita misal ada 5 halaman, nah kita yang melakukan scan, yang kesekian hanya 4. Jadi ada satu halaman yang hilang. Berarti itu ada informasi juga yang hilang. Jadi informasinya tidak utuh. Jadi ini harus benar-benar apa ya diingat kalau kita mau melakukan scan confirm mau scan kita harus menghitung dulu jumlah halamannya seperti itu. Kemudian kualitas scannya, nah hasil scannya seperti apa? Apakah dia terlihat atau buram atau warnanya berbeda mungkin dengan arsip aslinya itu tidak boleh ya harus sama. Kemudian output digital formatnya. Nah, ini harus disesuaikan dengan standarnya. Misal, kalau di TCK di Pusdatin ya Bapak dan Ibu terkait digitalisasi dan validasi arsip pertanahan itu eh, di digital formatnya itu PDF. Jadi nanti harus dilihat lagi. Kemudian aturan file file naming. Nah, ini berkaitan dengan indexing tadi. Jadi Bapak dan Ibu, jadi memang untuk indexing memang sudah diatur, jadi kita harus disesuaikan agar seragam. Kemudian kesesuaian metadata. Jadi apa yang kita input di dalam aplikasi terkait identitas arsip tersebut itu harus sesuai. Jangan sampai kita salah menginput ataupun mungkin tahunnya salah atau mungkin metadata yang kita isi tidak sesuai dengan arsip yang kita masukkan seperti itu.
Kemudian di sini untuk kendali mutu itu ada dua, yaitu pemeriksaan teknis dan pemeriksaan visual. Untuk pemeriksaan teknis itu tadi ada struktur file name-nya harus sesuai, eh, kemudian ada format filenya juga harus sesuai yang kita dari TCK Pusdatin itu dia PDF. Kemudian skema kompresinya itu harus sesuai, jangan sampai berbeda dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian untuk resolusinya, DPI-nya untuk kertas di sini biasanya 300 dpi. Kemudian ada resolusi gambarnya juga, misal beberapa megapiksel, jangan sampai kekecilan karena nanti akan apa namanya ya, akan kurang bagus lah, kurang jelas. Kemudian kedalaman bitnya, untuk kedalaman bitnya juga harus sesuai, misal ditentukan berapa. Nah, di sini kedalaman bit itu untuk seberapa banyak warna yang bisa ditampilkan. Kemudian ada fotometriknya, itu mungkin pencahayaannya ya. Jadi jangan sampai terlalu terang atau terlalu gelap, terlalu gelap. Kemudian yang terakhir adalah ada color space. Color space-nya juga harus diatur sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Kemudian di sini ada yang kedua adalah pemeriksaan visual. Warna sesuai dengan aslinya. Jadi tidak boleh kalau misal arsipnya berwarna hijau, nanti kita rubah jadi warna merah, itu harus sama seperti aslinya. Kemudian objek digital memiliki orientasi yang benar. Jadi eh, letaknya itu harus yang benar, jangan sampai ada yang kebalik seperti itu. Karena dari pengalaman saya juga pernah saya melakukan quality control, ada arsip hasil medianya yang terbalik. Jadi itu nanti kita balikan lagi agar dapat dibenarkan. Kemudian kemiringan gambarnya masih dalam toleransi. Jadi nanti dilihat apakah kemiringan gambarnya masih bisa ditoleransi atau terlalu miringnya terlalu banyak seperti itu. Kemudian batas gambar masih dalam toleransi, sama seperti yang kemiringan juga kalau masih bisa ditoleransi itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada distorsi dalam hasil scan. Artinya tidak ada apa ya, perubahan bentuk arsip hasil media. Kemudian halaman dalam urutan yang benar. Jadi halamannya juga selain tadi jumlahnya yang sesuai, tetapi urutan halamannya juga harus sesuai. Jangan sampai lompat. Misal ada 5 halaman dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita menyekennya dari nomor 3 dulu gitu. Jadi harus runtut biar informasinya dapat tersampaikan. Kemudian fotometrik sama seperti tadi, pencahayaannya dan color space sama. Nah, ini contohnya terkait kualitas gambar atau objek digital. Di sini untuk batas gambarnya di sini mungkin kelebihan, jadi nanti bisa di cropping. Kemudian spesifikasi teknisnya di sini formatnya misal pakai TIFF atau JPG, resolusinya 300 dpi, kemudian bit-bitnya warna yang bisa ditampilkan itu 24 bit color, dan juga urutannya apa ada yang terlewat atau urutan halamannya sudah benar atau belum. Kemudian di sini ada enhancement, yaitu eh, peningkatan kualitas. Lembaga kearsipan dan melakukan proses peningkatan mutu terhadap file objek hasil digitasi, hasil konversi ke bentuk digital dengan prinsip tidak menambahkan informasi baru yang menimbulkan interpretasi baru atas informasi arsip yang dikonversi ke bentuk digital. Jadi di sini peningkatan kualitas itu bisa dilakukan Bapak dan Ibu, misal seperti yang telah tadi dijelaskan, misal quality controlnya nih kok tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelum kita melakukan kegiatan. Jadi nanti bisa dilakukan peningkatan kualitas selama tidak merubah informasi arsip tersebut ya, atau tidak menambahkan informasi arsip tersebut. Hmm.
Misalnya di sini kalau saya baca ya terkait misal resolusi 300 dpi itu misal kita scan tidak 300 dpi itu kita bisa Bapak dan Ibu melakukan peningkatan kualitas dengan menggunakan software seperti Photoshop dan lain-lain ada mungkin yang lain. Nah, kita coba dulu nih ditingkatkan kualitasnya. Misal sudah mentok sudah tidak bisa lagi, maka kita harus mengulang dengan cara melakukan scanning lagi seperti itu. Kemudian, proses peningkatan mutu sebagaimana dimaksud ayat 1 diantaranya meliputi pengaturan warna, pengaturan gelap terang, white balance, scale-in, filtering. Nah, ini teknik terkait kemiringan arsip. Kemudian digital restoration di sini untuk memperbaiki arsip digital ya. Ini semua teknik-teknik tentang peningkatan kualitas ya, patching. Patching itu seperti kayak misal penambahan ya, misal awalnya waktu itu pernah ada ya arsip yang sudah dibolongkan, kita alih media, nah ada bolongan itu kita bisa hilangkan seperti itu. Grading, kesesuaian warna, kemudian sinkronasi itu keselarasan, misal dalam arsip video itu harus gambar dengan suara itu harus sama, jangan sampai gambarnya sudah sudah lewat tapi suaranya baru muncul. Kemudian noise reducing itu dia biasanya pada arsip yang berbentuk suara, jadi ada suara bising atau apa kita bisa hilangkan. Kemudian dubbing dan terakhir adalah trimming. Trimming itu biasanya pada arsip video jika ada bagian-bagian yang mungkin tidak diperlukan ya, jadi nanti bisa kita hilangkan seperti itu. Hmm. Peningkatan kualitas objek digital dilakukan setelah upaya restorasi fisik gagal atau tidak mungkin dilakukan. Peningkatan kualitas objek digital dilakukan setelah proses alih media, terutama pada arsip-arsip yang membutuhkan peningkatan kualitas tampilan seperti tergores, terlalu gelap, ataupun warnanya tidak seimbang. Jadi, Bapak dan Ibu, untuk peningkatan kualitas juga bisa nih dilakukan untuk kebutuhan akses preservasi. Artinya apa? Ketika ada arsip yang mungkin sudah kita tidak bisa membaca lagi atau mungkin sudah usang arsip lama, kita alih mediakan agar arsip tersebut bisa kita ketahui informasinya. Jadi nanti dilakukan mungkin peningkatan kualitasnya sehingga informasinya dapat bisa bisa terbaca dengan jelas seperti itu. Kemudian, tujuan peningkatan kualitas objek digital untuk menghasilkan arsip digital yang lebih baik tanpa mengubah informasi asli. Nanti ditekankan sekali lagi untuk peningkatan kualitasnya itu jangan sampai mengubah isi informasi aslinya karena nanti hasilnya akan tidak otentik. Kemudian misalnya menambah thickness pada arsip yang tampak gelap tidak dianggap mengubah keaslian arsip tersebut. Nah, ini Bapak dan Ibu contoh untuk peningkatan kualitas. Di sini ada gambar ya sebelum dilakukan dan setelah dilakukan. Nah, di sini setelah dilakukan itu dia sedikit lebih jelas ya. Kalau yang sebelumnya itu agak pudar, nah setelah dilakukan mungkin diatur pengaturan gelap terangnya, penajaman pikselnya, pengaturan white balance-nya, dan pengaturan grayscale-nya, dia akan lebih jelas. Sama seperti yang foto kecil di bawah itu, dia awalnya ada gores-goresan, setelah kita tingkatkan kualitasnya, maka akan jernih. Itu contoh dari peningkatan kualitas. Kemudian di sini ada input metadata. Nah, metadata itu kan tadi sudah dijelaskan ya, dia seperti identitas dari arsip itu sendiri. Nah, di sini metadata sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit memuat kode unik, unit pengolah, nomor berkas, nomor arsip, kode klasifikasi, uraian informasi arsip, kurun waktu, jumlah, dan keterangan. Jadi, ketika kita memasukkan data kita ke hasil alih media arsip ke dalam aplikasi itu disertai dengan metadata yang harus sesuai ya Bapak dan Ibu dengan identitas arsip itu sendiri. Jangan sampai tertukar, jangan sampai salah penyebutan. Nah, ini contohnya mungkin ada pada SIKN. Di situ kita sebagai publik bisa melihat
arsipnya sekaligus metadatanya. Tapi untuk arsip-arsip yang rahasia itu nanti untuk akses terhadap arsipnya itu tidak bisa. Jadi hanya nanti yang metadatanya saja yang bisa kita lihat. Seperti yang digambar ini ada misal surat perintah, identitasnya tentang surat perintah, kemudian surat toh, kemudian film A. Nah, nanti publik bisa melihat. Nah, indexing. Indexing yakni melakukan pengkodean file, penampakan subjek, penamaan subjek, arsip, penomoran, dan berbagai bentuk entry lain yang dibutuhkan untuk menjelaskan isi file image hasil pemindaian. Jadi indexing seperti yang sudah dijelaskan tadi merupakan kata tangkap. Nah, contohnya saya lihat di TCK Pusdatin ya di sini contohnya salah satu yaitu untuk buku tanah yang eh, hak milik dia untuk formatnya seperti jenis hak underscore 5 digit nomor hak contohnya yaitu M underscore 001435. Nah, ini jangan sampai salah juga ya indeksingnya. Nanti ketika quality control kita harus melihat juga di sini untuk indeksingnya atau penamaan filenya. Jadi jangan sampai yang limanya jadi 6 nanti tidak sesuai dengan arsipnya itu akan mempersulit kita Bapak dan Ibu. Nah, pembuatan indexing dilakukan dalam rangka memudahkan akses dengan sarana optical character recognition atau OCR ataupun manual indexing. Nah, misal berkasnya ada banyak ya dalam satu yang dialimediakan dalam satu berkas ada banyak, kita bisa menggunakan teknologi OCR. Jadi kita bisa kontrol find. Misal kita mau nyari wakahnya, kita bisa masukkan indeksingnya atau kata tangkapnya. Kemudian ini contohnya ya Bapak dan Ibu untuk yang arsip konvensional di situ juga ada ya indeksingnya pada tab folder pada map, kemudian sama seperti yang elektronik juga untuk pemberkasnya ini sudah dijelaskan ya waktu itu sama Mbak Beriana. Di sini juga untuk pemberkasannya sama menggunakan kode klasifikasi. Kemudian di sini ada daftar arsip alih media. Jadi pada saat pelaksanaan itu kita membuat daftar arsip alih media. Daftar arsip dinamis yang dialih mediakan sekurang-kurangnya memuat ada unit pengolah, nomor urut, jenis arsip, jumlah arsip, kurun waktu, dan keterangan. Jadi di sini ini sekurang-kurangnya Bapak dan Ibu. Jadi kita bisa menambahkan yang lainnya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Yang penting untuk unit pengolah, nomor urut, jenis arsip, dan yang lainnya itu ada yang sesuai peraturan ini. Nah, ini contohnya yang digunakan di kita ya. Ada unit pengolah diisi dengan unit pengolah yang melakukan alih media atau yang mempunyai arsip yang dialih mediakan, kemudian alamatnya, kemudian ada nomor berkas. Nah, nomor berkas ini kita ambil dari nomor berkas arsipnya. Biasanya dimasukkan ketika kita membuat daftar arsip aktif. Jadi memang kita itu sangat penting ya Bapak dan Ibu membuat ketika arsip itu diciptakan kita membuat daftar arsip aktif karena nanti itu akan berkelanjutan ketika sudah daftar arsip aktif nanti akan lagi daftar arsip inaktif kemudian ketika yang inaktif itu dia permanen maka nanti akan dialih media akan menjadi daftar arsip alih media jadi berurutan ya Bapak dan Ibu jadi kita memang dalam melakukan alih media itu dasarnya adalah daftar arsip aktif atau daftar arsip inaktif yang kita punya. Jadi memudahkan kita. Nah, di sini ada kode klasifikasinya, kemudian jenis arsip atau uraiannya itu apa, jenis arsipnya apa, uraiannya apa, kemudian kurun waktunya, terciptanya tuh kapan, tahun kapan, seperti itu. Jumlahnya biasanya kita menggunakan berkas, misal satu berkas, kemudian tingkat perkembangannya, misal asli, seperti itu. Kemudian rak atau nomor boxnya di sini untuk memudahkan ya kita untuk mencari, misal nanti sewaktu-waktu butuh untuk fisiknya kita sudah tahu di sini rak berapa, nomor box berapa. Kemudian untuk medianya semulanya apa menjadi apa. Misal yang sering kita lakukan yaitu kertas ya menjadi PDF kita buat berarti ditulisnya semulanya dari kertas menjadi PDF. Kemudian alatnya apa? Alatnya scan apa? Nanti disebutkan juga untuk kode scannya apa
kemudian waktunya kapan, kemudian keterangan bisa diisi sesuai dengan kondisi digitalisasi yang Bapak Ibu lakukan. Nah, ini untuk tanda tangannya di sini bisa ditandatangani oleh kepala unit kearsipan ataupun kepala unit pengolah sesuai dengan dilakukannya di mana. Kemudian berita acara alih media arsip. Di sini berita acara Bapak dan Ibu wajib membuat berita acara alih media arsip dinamis sekurang-kurangnya memuat waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, jenis media, jumlah arsip, keterangan proses alih media yang dilakukan, pelaksana dan penandatangannya oleh pimpinan unit pengolah dan unit kearsipan. Karena untuk digitalisasi kan bisa ya dilakukan di unit pengolah ataupun unit kearsipan. Nah, di sini berita acara alih media arsip nanti diisi nomornya berapa pada hari ini, misal hari Rabu tanggal 29 ya, 29 bulan Oktober tahun 2024 yang berdatangan di bawah ini siapa, NIP disebutkan, pangkat golongan jabatan, telah melaksanakan alih media arsip di unit pengolah mana, tahun berapa, sebagaimana tercantum dalam daftar arsip alih media. Jadi nanti berita acara itu lampirannya ada daftar arsip alih media yang telah kita buat nanti. Kemudian dari hasil alih media tersebut juga telah dilakukan autentikasi berupa nanti disebutkan autentikasinya berupa apa. Kemudian pada arsip hasil alih media sebagai tanda bahwa telah sesuai dengan aslinya. Jadi dengan adanya autentikasi kita menyatakan bahwa alih media yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan aslinya. Kemudian di sini ada tanda tangan kepala unit kearsipan. Nah, di sini kita akan membahas tentang autentikasi. Autentikasi itu arsip yang otentik adalah arsip yang memiliki struktur, isi, dan konteks yang sesuai dengan kondisi pada saat pertama kali arsip tersebut diciptakan dan diciptakan oleh orang atau lembaga yang memiliki otoritas atau kewenangan sesuai dengan isi informasi arsip. Nah, memang untuk autentikasi itu sangat diperlukan ya Bapak dan Ibu karena untuk pengakuan bahwa hasil alih media kita itu sesuai dengan aslinya dan dapat digunakan di kepentingan mungkin kepentingan hukum ya diakui oleh eksternal seperti itu. Nah, alih media arsip diautentikasi oleh pimpinan di lingkungan pencetak arsip dengan memberikan tanda tertentu yang dilekatkan terasosiasi atau terkait dengan arsip hasil alih media. Tanda tertentu dilekatkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilakukan dengan metode antara lain digital signature, public, public, public key atau private key, kemudian watermark, dan metode lain sesuai dengan perkembangan teknologi. Ini sesuai dengan peraturan ANRI nomor 9 tahun 2018 terkait pedoman pengolahan arsip dinamis. Jadi di sini kita dikasih pilihan Bapak dan Ibu untuk autentikasinya nanti akan seperti apa, berbentuk apa. Nah, dalam kita kebetulan di sini untuk peraturan autentikasi belum punya ya Bapak dan Ibu. Kita sekarang sedang menyusun rapermen terkait penyelenggaraan kearsipan. Di dalamnya akan diatur terkait alih media, kemudian autentikasi kita seperti apa. Nanti di sana dijelaskan di rapermen kita itu eh, rencananya akan memakai digital signatures dan satu lagi adalah segel elektronik atau stempel elektronik. Eh, kita mohon doanya aja ya semoga rapermennya bisa harmonisasi secepatnya dan bisa disahkan. Kemudian ini contohnya terkait digital signature. Jadi dia bentuknya nanti akan tanda tangan elektronik. Nah, di sini ada tandanya berupa apa namanya barcode ya yang di sini. Kemudian di sini ada segel elektronik. Segel elektronik adalah data elektronik yang dilekatkan terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik untuk menjamin asal, integritas, dan keutuhan dari informasi elektronik dan atau dokumen elektronik
yang digunakan oleh badan usaha atau instansi. Jadi di sini untuk segel elektronik nanti tidak terlihat Bapak dan Ibu, jadi hanya terlihat tandanya. Seperti ini contohnya. Nah, ini saya ambil contohnya ada di TCK. Jadi perbedaannya segel elektronik dan TT itu lebih ke atas namanya. Kalau segel elektronik itu dia mengatasnamakan instansi kita, tetapi kalau TT itu melekatnya pada pejabatnya yang TTE seperti itu. Kemudian cukup sekian Bapak dan Ibu materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada yang ingin bertanya atau mendiskusikan. Saya kembalikan ke MC Mas Age. Baik, terima kasih Mbak Tian atas materi yang telah disampaikan. Sangat jelas ya Bapak Ibu materi yang telah disampaikan terkait dengan proses pasca proses alih media arsip, mulai dari proses verifikasi atau kendali mutu, kemudian ada proses peningkatan mutu terhadap arsip tersebut, kemudian input metadata, indexing, daftar arsip alih media, berita acara, hingga proses autentifikasi yang perlu gitu dilakukan pasca alih media arsip. Baik, Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, diskusi atau sharing terkait dengan kegiatan pasca alih media arsip, dapat langsung raise hand atau melalui kolom chat yang tersedia. Izin Bapak Ibu, jika ada yang ingin berdiskusi, bertanya di kolom pertanyaan belum ada satu pertanyaan nih Mbak Tian dari Robiko Ihsan Kantah Kota Langsa. Izin Ibu bertanya terkait untuk informasi arsip dengan metode editing agar lebih jelas objek yang dihasilkan, apa itu disebut mengurangi atau nilai keabsahan atau keaslian arsip tersebut. Terima kasih. Ya, mungkin ini terkait dengan proses peningkatan mutu atau kualitas atau istilahnya tadi enhancement ya, Mbak Tian. Mungkin bisa langsung dijawab, Mbak Tian. Suaranya, izin Mbak Tian, belum masuk. Baik Bapak dan Bapak Robiko ya, saya coba untuk menjawab di sini untuk peningkatan peningkatan kualitas itu tidak mengubah keabsahan atau keaslian arsip tersebut. Karena apa? Kita melakukan editing itu misal kita hanya menajamkan dari tampilannya agar tulisannya lebih jelas seperti itu, tapi kita tidak menambah informasi atau mengubahnya. Misal kita menambahkan titik atau misal menambahkan koma, karena kan ketika kita menambahkan contohnya titik atau koma itu akan membuat apa ya? Penilaian orang yang membaca arsip itu berubah, tapi ketika kita hanya memperjelas dengan cara menajamkan mungkin ketajamannya, kemudian mengatur untuk apa namanya ya kecerahannya atau misal eh, resolusinya itu malah membuat arsip itu lebih lebih mudah terbaca gitu seperti itu. Nah, di situ juga kita bisa menggunakan beberapa metode yang telah disampaikan ya tadi untuk peningkatan kualitas atau assessment seperti itu sih Bapak dan Bapak. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih Mbak Tian. Mungkin lebih terhadap apa ya hasil alih media ya, Mbak Tian, bukan Ya, terhadap informasi arsip ya. Jadi bukan. mungkin informasi arsipnya kita tidak ubah sama sekali, tapi hanya meningkatkan kualitas dari hasil alih media terhadap arsip tersebut. Mungkin begitu Bapak Robiko.
Izin Bapak Ibu mengingatkan ini sudah bisa absen untuk absensi pada web PPSDM dengan absensi mabar episode 51 yaitu 5124. Izin Bapak Ibu bisa absen. Ya. Di kolom Eh, komentar juga ada saya sampaikan untuk absen. ya, Oke. izin Mas Age, ini ada yang bertanya lagi di kolom chat dari Bapak Arif ya, sepertinya Pak. Iya, Aris Kantah, Kabupaten Landak. Izin bertanya untuk metode editing ada apa? Ada aplikasinya? Terima Hmm, kasih. ya baik. Kayak yang saya tahu untuk metode editing mungkin nanti bisa menggunakan software yang tapi software seperti Photoshop, tapi nanti untuk softwarenya kita harus membeli yang asli ya, yang lisensi, jangan yang abal-abal karena ini juga apa namanya berkaitan dengan keamanan dari arsip elektronik yang kita punya seperti itu. Mungkin ada lagi yang lain, mungkin eh, Adobe Mas Age mungkin ada Adobe Premiere. Adobe Premiere mungkin ya dengan Photoshop seperti Izin itu Mbak, sih untuk untuk editing. memperolehnya bisa dapat di mana ya? Kita biasanya membeli lisensi ya Mas Agi ya. Iya, Di untuk pembeliannya ya Bapak. iya. Untuk pembeliannya mungkin ada ya di Shopee ya Mas Agi atau Nah, untuk lisensi mungkin langsung ke itunya aja ya Pak. ke Biasanya kan marketplace. kalau marketplace-nya lagi langsung ke Iya, ke untuk Oh, kayak marketplace. Adobe Adobe Photoshop kan punya sendiri. Kemudian Berarti kan uh, bukan dari dari arsiparis kita punya kan apa BPN punya kan gitu. Jadi kita beli dari Bukan. luar ya. Bukan, itu dari pihak luar kita membeli nanti misal mungkin kita berlangganan berapa bulan atau 1 tahun atau berapa gitu Pak. Nanti Oh kita ya. bayar nanti baru kita bisa pakai. Yang penting kan banyak Oh sekali apa sekarang dijual dengan harga murah tapi dia tidak lisensi. Tapi itu iya, membuat arsip kita takutnya nanti tidak aman karena mereka iya. mempunyai akses seperti itu Oh, iya, siap siap dipakai siap. bareng-bareng. Ya, siap. Berarti kita nyari barang yang update ya, Mbak ya. Yang lisensi, yang Yang lisensi ya. berlisensi, ya yang asli. Jangan yang ibaratnya ada yang dia beli satu lisensi itu sama dia dijual lagi nih ke beberapa orang. Iya, biasanya begitu deh, kayak Iya, direntalkan gitu sama dia kan iya, gitu. iya. Walaupun itu lebih murah ya Bapak, tapi untuk keamanan arsip kita, Tapi kan kurang safety juga Mbak ya. Lebih bagus iya, yang iya, benar Bapak, karena kan arsip kita merupakan arsip yang penting ya Pak, arsip iya, vital, iya, iya betul arsip Mbak. terkait Maksud saya begitu kan pertanahan. gitu. Iya, heeh. Iya, iya betul Bapak. Maksudnya kita jangan Bapak sampai salah dengan salah beli kan gitu Mbak Iya, listrik itu ya. betul. Bapak dengan siapa, Pak? Dari kantor mana? Dari kantor Anda Mbak, Oh, Kabupaten dari Landak. Catalana. Oh, iya. Iya, Iya. iya. Terima kasih banyak Mbak Oh, ya Bapak Arif ya? informasinya. Oh, iya. Iya, makasih, Pak. Ya Mbak. Iya. Oke, Mbak Tian, ini ada satu pertanyaan lagi yang cukup menarik sih ini. Mungkin terkait dari Bapak Suryo Kantah, Kota Batu. Kota Batu, Jawa Timur ya. Oke, izin bertanya, Ibu, kami setiap kali ada penerbitan SK perkantoran atau SK pemberian hak melakukan scan. Bagaimana untuk menyusun daftar alih media arsip? Apakah setiap melakukan kegiatan alih media atau bagaimana ya? Mungkin ini terkait dengan proses pemberkasan dan pembuatan daftar arsip. Nah, kemudian untuk penginputan metadata ya mungkin Mbak Tian. Izin Mbak Tian. Ya, baik. Izin Pak Suryo untuk mencoba menjawab. Menurut saya untuk daftar alih media arsip itu wajib dibuat Bapak. Jadi ketika Bapak melakukan alih media, Bapak harus selalu membuat daftar alih media arsip. Karena kan ini mungkin lebih ke rutin ya untuk SK pemberian hak itu sering ya. Jadi Bapak setiap kali melakukan scan, Bapak kemudian pasti nanti dilihat lagi ya untuk quality kontrolnya yang telah dijelaskan tadi, baru nanti Bapak masukkan ke daftar arsip. Dari daftar arsip itu nanti akan terdata mana saja yang arsip yang telah kita alih mediakan seperti itu. Jika nanti misal Bapak nggak mendata, malah nanti bingung yang sudah dialih mediakan mana saja seperti itu. Kemudian mungkin untuk berita acara alih media arsipnya mungkin bisa 1 periode aja ya, bisa dibikin untuk akhir tahun. Seperti itu sih dari saya. Mungkin dari Mas Agi atau Mbak Tias cukup ya. Oke, mungkin tadi sudah disampaikan juga ya sama Mbak Tian ini terkait dengan proses pasca alih media. Eh,
mulai dari proses apa namanya tadi itu, quality control ya Quality Pak, control, ya, sampai quality dengan control, autentifikasi, peningkatan, ya, peningkatan kualitas, meningkatkan mutu kualitas. sampai Nah, ini autentikasi, ada input metadata yang Mbak ya, Tian input indexing, metadatanya, kemudian dituangkan dalam daftar arsip alih media. iya, begitu Baik, sih. terima kasih Mbak Tian. Ya, Izin Bapak Ibu, terima ada kasih, lagi Mas yang Aldi. ingin bertanya atau mungkin bisa resen diskusi langsung terkait dengan proses alih media yang dilakukan teman-teman Satker di daerah. Atau mungkin ada yang mau bercerita pengalaman terkait alih media di satker masing-masing, seperti apa, apakah sudah sesuai dengan peraturan? Izin Mbak Tian, ini ada dari Kanta Hokus Ogan Kembering Ulu Selatan ya sepertinya. TU Kanta. Mohon izin bertanya Bapak Ibu, mohon informasi apa saja arsip vital di seksi teknis yang bisa dialih mediakan. Terima kasih. Wah, ini mungkin terkait dengan pra ya, Mbak Tian, Ya, terkait ya, baik. dengan pra. eh ya, terima kasih Pak Okus. Jadi untuk Bu ya, maaf. Oh, kontak Okus. Mohon maaf. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Jadi memang untuk arsip vital dari seksi teknis, maksudnya arsip vital mana nih yang akan dialih mediakan itu kita lihat lagi untuk aturannya ya. Kita lihat kondisi arsipnya seperti apa yang diprioritaskan. Misal dia penggunaannya nih udah arsip tahun lama nih, eh, sudah sepertinya sudah rapuh ya kertasnya. Jadi dan sering digunakan, maka kita prioritaskan untuk terlebih dahulu arsip tersebut dialih mediakan. Kemudian kita harus juga melihat nilai informasinya. Apakah kalau vital pasti itu permanen ya. Jadi apakah itu permanen atau bukan. Jadi jangan sampai kita memprioritaskan arsip yang bukan permanen karena nanti akan karena alih media kan membutuhkan anggaran ya Bapak dan Ibu. Jadi akan membuang biaya ya. Jadi waktu juga. Jadi kita benar-benar memprioritaskan untuk yang nilai informasinya permanen, kemudian sebagai alat bukti hukum seperti itu. Kemudian mungkin untuk arsip vital di seksi teknis yang lebih tahu mungkin Bapak dan Ibu ya arsip vitalnya apa saja. Mungkin kalau di Kanta itu maaf saya kalau saya salah mungkin surat ukur buku tanah ya seperti itu ya dan wakahnya ya. Apakah benar Bapak dan Ibu? Ya, Bu. Ya, ya itu mungkin itu ya surat ukur, buku tanah dan warkahnya itu merupakan arsip vital yang kita prioritaskan untuk dilakukan alih media dengan melihat kondisi arsip dan nilai informasi. Seperti itu, Mas Age, Bapak. Ya. Baik. Mungkin seperti itu ya, Bapak. Dari Kanta Hokus, apakah cukup? Kalau memang tidak ada pertanyaannya, lagi. Oke, masih belum ada lagi nih pertanyaan selanjutnya dari Mbak Tian dari kolom chat. Ada yang mau bercerita terkait alih media yang Oh, sudah ini dilakukan? Mbak Tian ada yang resen Mas Danu. Oh, Mas Danu ya. Oke, Mas Danu kami persilakan. Kepadanya baru aja. Apakah terdengar Mas, suara saya? Kecil Mas Danu, Apakah terdengar Mbak Dian? sudah terdengar. Maka itu saya pertama Mas Ade Mbak Dian hanya ingin sharing dan sedikit bertanya mengkonfirmasi juga Mbak Dian. Mbak Dian, kami di Tata Ruang kan untuk alih media kami rutin untuk aktif ya bentuknya SPM. Mm-mm. SPM. Jadi kami sudah untuk SPM fisiknya kami sudah buatkan uh, uh, daftar arsipnya dan berita acara pemindahannya untuk fisiknya. Nah, untuk alih medianya Mohon maaf, kami suaranya putus-putus, Mas. untuk alih Mas, medianya suaranya kurang jelas. Mm-mm. untuk alih media SPM-nya kami buatkan juga. Halo, terdengar Mbak Dian? Halo ya, halo Nah, terdengar. untuk daftar arsip alih medianya kami buatkan juga.
Jadi Mm-mm. fisiknya kami buatkan daftar arsip pemindah inaktif, daftar arsip pemindahan dari Satker ke kami. Mm. Untuk alih medianya kami buatkan juga. Berarti daftar arsipnya yang sama. Fisiknya dipindahkan ke kami, alih medianya kami terima juga. Nah, untuk alih medianya itu kan bentuknya masih di dalam database ya. Nah, Mm-mm. eh, apakah untuk simbolisnya gitu, apakah memang harus yang alih medianya ini harus diberikan berbentuk harddisk Mm-mm. atau bagaimana ya Mbak? Oh Untuk iya. misalnya kalau memang dibuatkan simbolis fotonya atau apa, kalau Ya. daftar arsip dan berita saya sudah ada nih. Tapi Mm-mm. untuk serah terimanya, karena ini bentuknya udah di dalam database gitu, Mm-mm. apakah perlu dipindahkan ke harddisk dahulu, baru diserah terimakan, atau tidak perlu seperti itu ya Mbak? Oh iya, baik. Ya, Saya coba untuk mengkonfirmasi ya, Mas Danu, karena tadi suaranya putus-putus. ya, Berarti tadi dari unit pengolah dia melakukan alih media. betul. Kemudian karena sudah masanya inaktif, dia diserahkan ke bagian UK2 ya di Mas Danu. Ya, Nah, apakah hasil alih medianya juga diserahkan atau hanya simbolis berupa foto ya? ya. Iya. Eh, daftar alih medianya kan sudah ada ya diberikan Heeh. ke kita ya dalam berita acaranya. Hanya apakah simbolisnya itu memang harus memberikan semacam harddisk yang isinya alih media atau tidak perlu seperti itu ya Mbak? Gitu. Ya, kalau menurut saya, ketika arsip itu dalam bentuk elektronik ataupun dalam bentuk fisik, ketika dia dipindahkan ke UK2, berarti tanggung jawabnya juga sudah dipindahkan ke UK2. Jadi, arsip unit pengolah itu tidak bisa lagi untuk tidak mempunyai lagi arsip tersebut. Jadi, memang harus dipindahkan untuk arsip elektroniknya juga. Mungkin bisa nanti menggunakan hard disk atau mungkin pembatasan akses ya, Hmm. bergantung aplikasinya. Intinya, intinya ketika kita di unit pengolah telah memindahkan ke unit kearsipan, berarti arsip tersebut merupakan tanggung jawab dari unit kearsipan. Itu sih Oh, dari baik, saya, iya. Jadi bukan hanya simbolis, tapi memang benar-benar arsipnya dikuasai, dikelola oleh unit kearsipan. baik. Tapi kalau kondisinya karena di faktor kami itu keterbatasan ruang, Mm. jadi harus dipindahkan ke kami, walaupun itu arsipnya aktif, masih aktif, dan SPM-nya langsung dipindah ke kami karena agak biasanya dikelola di kami. Nah eh, itu eh, tidak apa-apa ya secara teknis ya, karena memang terbatas tempat untuk penyimpanan SPM di satker kami ya. Sebetulnya satker kami itu kan sama-sama di bagian keuangan umum, sama-sama di dinas kepedulian. Jadi hanya pemindahan antar dinas saja gitu. Tidak ada dari UP ke UK, Maksudnya pemindahan dari mana, Mas? Bu, dari tim oh, administrasi bukan dari UP ke UK ya? kan. Oh iya, kalau itu nggak apa-apa Mas. Kalau bukan dari UP dan UK berarti nggak apa-apa. Itu di kalau memang sudah terbatas tempatnya berarti disimpan karena itu kan masih satu UP ya, satu Oh, UP dengan Mas Danu. Iya, iya, untuk tadi penyimpanannya, ya untuk penyimpanannya nggak apa-apa di mereka. Dan itu sepertinya mungkin tidak usah dipindahkan ya. Mungkin ada tambahan dari Mas Alge, kita berdiskusi apakah kalau misal dalam satu unit pengolah harus dipindahkan. Kalau menurut saya sih itu tidak perlu sih karena dia dalam satu pengolah, dalam unit pengolah. Maksudnya tidak perlu ada pemindahan arsip. Kalau pemindahan yang saya tahu untuk pemindahan arsip itu misal sudah sudah masuk ke retensi inaktif, maka dari unit pengolah dipindahkan ke unit kearsipan. Seperti itu sih Mas Danu untuk jawabannya. baik. Tapi tim satker ini menampung dari semua UP, SPM UP, dari SPM dan direktorat Mbak. Tapi masih Bukannya dalam
dalam satu UP kan ya Mas? Ma- Maksudnya eh, jadi tim satker ini menerima dari semua direktorat, berarti UP kan, semua UP yang ada di kami Oh, diterima menerima itu dari UP. sama Oh, tapi kami. itu arsip arsip aktif atau arsip inaktif ya Mas? eh, Rata-rata sekarang aktif karena kan kami kan cukup banyak ya pertambahan karena anggaran cukup. Jadi tambahan cukup banyak SPM-nya, jadi mereka tidak ada tempat, mereka menyampaikan ke kami di UK. Oh, seharusnya mungkin arsip aktif itu tidak dipindahkan ke UK, tapi hanya daftar arsip aktifnya saja yang dipindahkan bukan dipindahkan sih, dilaporkan ke UK. Seperti Iya, itu sih. iya. Hanya karena agar mengefektivitaskan ruang tempat yang tidak ada, jadi kami dipindahkan ke kami, tapi mereka melakukan alih media. Jadi alih medianya ini di tim satker tetap menyimpan, Mbak. Masih tetap menggunakan. Oh, Untuk dialih di apabila nanti ada pemeriksaan atau dari kebutuhan internal atau kebutuhan perusahaan mereka sudah ada, tapi fisika dipindahkan ke kami. Gitu. Izin, Mbak ya. Tian ya, Oh iya, Mas iya Danu. siap. Ini kayaknya masalah SPM tadi keuangan ya, Mas ya. Berarti pencairannya dipindahkan ke Sesdirjen ya. Jadi Untuk karena yang mengerjakan pencairan kan beberapa memang lingkupnya kalau di Direktorat Jenderal itu kan ada sesnya ya, selaku keuangannya ya. Karena Iya, ada Bu. bagian keuangan. Kalau di kami kan Biro Keuangan nih Mas, kalau di Sekjen ya. Iya, Berarti Bu. ini arsip-arsipnya memang karena di UP itu tidak ada ruangan tempat penyimpanan arsip, maka Iya, mereka mengalih mediakan arsip-arsipnya lalu memindahkan di buka, Bu. Sesdirjen kan di UK kan. Nah, sepanjang kayaknya itu kan harusnya masih aktif sifatnya ya. Kalau SPM kan lama ya, 10 tahun ya Mas ya. Ini berarti tetap dipindahkan di UK, tapi untuk proses aksesnya karena mereka sudah melakukan alih media itu sudah mereka dapatkan dari hasil alih medianya kan ya Mas ya. Yang ditanyakan tadi adalah bagaimana prosesnya apa sih tadi Mbak Tian? Kurang menyinggung. jadi yang ditanyakan itu misal untuk arsip aktif mereka SPM-nya itu masih arsip aktif Mbak. Kemudian dipindahkan fisiknya karena di unit pengolahnya itu tidak ada Tempat tempatnya, jadi penyimpanan. dipindahkan ke UK. Nah, UP-nya itu sudah mengalih mediakan. Jadi yang dipindahkan hanya fisiknya, tetapi untuk yang hasil alih medianya tidak dipindahkan ya, Mas Danu ya. Eh, Seperti itu ya. untuk alih medianya, izin Bu, jadi alih medianya tetap diinfokan kami, tapi kami terima alih medianya, tetapi alih media yang ada di tim sektor masih menyimpan begitu Bu. Karena Oh iya kebutuhan iya. pemeriksaan, karena masih aktif ya Bu. Betul Karena masih betul aktif. betul. Eh, jadi Kalau apakah nanti di pas penyerahannya itu tidak perlu ada vote karena bentuknya alih media, apakah butuh harus diberikan hard disk atau tidak perlu seperti itu gitu Bu? oh iya berarti ini kan sebenarnya belum dipindah ya, cuma naruh aja ya sebenarnya ya. Titip mungkin ya, Ibaratnya Mbak. titip ya, seperti Iya. titip ya. Sambil Nanti menitip, kalau sambil menunggu inaktif Bu sebetulnya. oh iya menunggu yang aktif. Kalau misalnya untuk proses pemindahannya, sebenarnya kan akses itu akan diberikan ke UK ya, Mas Danu ya Mbak Tian ya. Iya. Akses itu yang unit pengolah tidak bisa juga menyimpan. Nanti silakan aja kalau memang sewaktu harusnya memang pemindahan itu silakan diberikan hard disk atau apapun medianya ke UK. Jadi mereka tuh si teman-teman UP tidak lagi mengakses dari arsip karena itu tadi Mbak Tian juga sudah sampaikan tanggung jawabnya berpindah dari UP ke UK kan ya Mas. Jadi nanti yang memang untuk pemusnahan kan yang melakukan UK ya Mas ya. Nanti yang memastikan barang itu juga tidak ada lagi apa namanya wujud sampai sekecil apapun itu UK. Berarti nanti memastikan lagi si UP memindahkan seluruhnya ke UK. Seperti itu sih kalau dari ini ya apa namanya prosesnya ya. Seperti itu dan nanti sewaktu titip ini silakan pakai berita acara Mas, tapi bukan berarti dipindahkan gitu kan. Apa ya namanya ya? Mungkin Kalau bisa sambil nggak Mbak, menunggu ya. bisa nggak Mbak mungkin bikin berita acara peminjaman tempat atau Boleh, karena dia bukan pemindahan ya. iya Berita karena acara penitipan arsip atau apa gitu ya. Bukan pemindahan iya tapi penitipan. Tapi kan nanti mereka tetap akses soalnya. Walaupun mereka ngakses alih media ya, anggap aja mereka tetap akses iya fisiknya juga. Sewaktu-waktu kalau ada apa namanya pemeriksaan kan mereka juga pasti minjem di teman-teman UK kan ya.
Seperti itu. Boleh kali diganti berita acara penitipan arsip atau apapun nanti rumahnya nanti tanda tangannya harusnya juga Mas Danu menerima sudah ada daftarnya. Tadi seperti sudah disinggung Mbak Tian juga ya. Iya, Harus ada betul. daftarnya memang walaupun sudah dimediakan berarti sudah harus ada daftarnya karena di titip itu walaupun bukan tanggung jawab Mas Danu nih paling nggak mereka juga pas menitip itu sama diterima Mas Danu hasil nitip itu sama antara daftar fisik dengan daftar yang di list oleh teman-teman UP seperti itu sih daripada nanti kita yang bertanggung jawab loh kan kita udah nitip tapi kita sendiri nggak tahu ya apa yang dititip sama teman-teman UP gitu kan ya lebih baik kita tahu oh, ternyata yang dititip A B C D kalau syukur-syukur nanti bisa dicek satu-satu gitu kan yang dititip apa aja karena kan memang ini cukup banyak yang dititip ya Mas ya dari seluruh direktorat berarti 4 UP yang dititip ya ke UK seperti itu sih Mbak Tian kalau dari saya. Izin Bu, Bu Tia, mengkonfirmasi lagi. Apabila memang waktunya ini waktu peralihan ya Bu, jadi antara aktif ke inaktif gitu Bu. Sebentar lagi mau inaktif. Apakah tidak apa-apa Bu bentuknya pemindahan? Jadi pas inaktif bukti pemindahannya ada gitu Bu. Jadi tidak perlu membuat lagi. Oh iya, kalau pemindahan tapi kan nanti ada saatnya waktu inaktif ya Mas. Nah itu berarti tanggalnya itu nanti menyesuaikan gitu ya. Nggak apa-apa kalau nanti, mungkin dipindahin tapi tanggalnya kosong. Nanti setelah inaktif berarti tanggalnya ditanggalin setelah waktunya inaktif sih. Seperti itu sih Mas. Kalau berita acara kan harus ada tanggalnya ya sebenarnya ya. Iya Atau Bu. mungkin nanti dibuatkan dua sih Mas daripada ini Memang apa namanya? kalau izin Bu, kalau memang kondisinya posisi menitipkan kalau pakai berita acara pemindahan tidak bisa ya Bu. Bisa juga sih, tapi berarti itu kan belum Karena waktunya kan pindah ya. menjaga sebagai eviden untuk pengawasan juga Bu. Oh, heeh, heeh. Nah, Tapi kan kita lihat lagi nih Mas, mungkin yang ah, dipindahkan biasanya umurnya inaktif. Nanti kalau masih aktif tidak dipindahkan, apa sudah dipindahkan berarti seharusnya tidak pindah kan? Gimana tuh? Jadi kan kita lihat umurnya nih Mas, kalau SPM tuh sampai 10 tahun ya. Tapi ternyata baru izin kurun Bu, waktunya 3 tahun. Ya, 5 Bu. hah? PM itu 2 sama S 5. dua, Jadi dua tambah 5 kan ya? paling Berarti setelah 2 tahun pemeriksaan ya, ya. inaktifnya ke tahun kelima ya? Hmm. Berarti setelah 2 tahun itu, ya harusnya kalau lewat JRA-nya itu pindah Mas, baru dibuatkan BA. Atau enggak gini Mas, nggak apa-apa dititip dengan berita acara tanpa daftar, tapi nanti ketika berita acara pemindahannya sesuai dengan waktunya nanti dibuatkan daftarnya seperti itu Mas. Iya, mungkin ini ya Mbak, kita apa Mhm. namanya, jadi kayak kita seolah-olah dia hanya meminjam tempat tapi tidak memindahkan kewajibannya. Jadi kewajibannya tetap di UP, karena kan untuk arsip aktif memang tanggung jawabnya masih ada di UP ya, Mbak Tis ya Mbak, izin Mbak. Ya, betul seperti itu sih Mas. Atau nanti kalau Mas nggak mau dibuatkan berita acara, nanti menunggu 2 tahun baru dibuatkan berita acara pemindahan itu juga boleh Mas. Seperti itu, hanya menitip gitu kan dianya. Tapi nanti setelah kalau mau bikin berita acaranya, tapi kan di situ ada tanggal ya. Jadi kita bingung kalau masih aktif, ibaratnya nggak nunggu 2 tahun, baru setahun berjalan. Misalnya tanggal hari ini, misalnya tanggal Rabu, tanggal 30 Oktober. Nah itu kan memang dia belum waktunya ini ya inaktif seperti itu sih Mas. Masih aktif lah ibaratnya. Seperti itu. Baik Bu ya arahannya. Eh, Kami sementara memang sudah buatkan berita acaranya Bu. Tapi Oh, nanti heeh. apabila nanti memang harus dibuatkan lagi setelah inaktif nanti kami buatkan lagi Bu. Kalau begitu. Iya, Kami untuk penjaga-jaga kami buatkan ininya Bu, berita acaranya agar sesuai prosedur. Tapi siap. karena nanti apabila memang sudah waktunya inaktif kami akan coba pindahkan lagi Bu. Kami buatkan lagi Bu berita acaranya kalau begitu. Ya, mungkin Oke, itu siap, siap. Bu Bu Siap. Tia yang Ya, kami dan Mas. Mbak Tia. Terima kasih Bu. Mari. Ya, Sama-sama, Mas. sama terima kasih Mas dan terima kasih Mbak Tias. Izin Mas Age, ini ada satu pertanyaan di kolom chat, yaitu dari Oke, ya Mbak Tian, terima kasih Mbak Tian dan Mbak Tias. Ya Mbak Tian nih, izin ada satu pertanyaan lagi nih yang menurut saya cukup menarik juga sini dari Bu Nisha SP Kantah Kayong Utara terkait alih media. Jadi si ibu ini sudah mengalih mediakannya kemudian dimasukkan ke dalam sistem ya.
Jadi hasil animenya sudah dimasukkan dalam satu sistem ya, mungkin ini KKP kali ya, karena SU Iya, dan GU. iya, Nah, cuma ini ada di KKP. ada kendala untuk mendownload kembali ya. Izin Bu, ini untuk teknisnya seperti apa. Cuma yang menarik yang saya garis bawah ini mengingat kondisi fisik arsip sih. Jadi kan ini mengingat terkadang untuk berkas arsip analog terkadang tidak bisa ditemukan tapi sudah pernah diupload di sistem. Terima kasih. Nah, dari pernyataan ini menggambarkan nih Mbak Tian. Jadi Iya, arsip analog yang tadinya ada fisik arsipnya kemudian di dialih mediakan, kemudian fisik arsipnya eh, tiba-tiba tidak bisa ditemukan kembali. Ini kan masuk dalam proses yang mungkin dibahas kemarin ya dalam mabar episode 50. Kira-kira gimana nih Mbak iya, untuk prosesnya mungkin gitu sih Mbak. iya. Izin menjawab. Nah, ini harus digarisbawahi ya. Untuk arsip yang kita alih mediakan itu kan kebanyakan ya, bukan kebanyakan kita prioritaskan arsip kita yang permanen. Itu benar-benar ketika kita habis melakukan alih media, itu arsipnya itu jangan sampai hilang. Jadi arsipnya tetap kita simpan untuk pembuktian hukum karena memang untuk arsip hasil media itu sudah ada peraturannya bahwa diterima untuk alat bukti yang sah setelah diautentikasi dan kita sudah mempunyai, maksudnya ketika kita sudah mempunyai peraturan sehingga autentik kita diakui oleh pihak luar. Tetapi di sini fisiknya itu juga tetap harus disimpan Bapak dan Ibu karena ada beberapa di hakim yang tidak bisa menerima dari mereka bukan tidak bisa menerima tapi mereka minta fisik arsipnya juga jadi tetap harus disimpan. Jadi setelah melakukan alih media arsip itu arsipnya harus dikembalikan lagi seperti semula dan membuat daftar arsip alih media seperti itu. Kemudian untuk terkait mendownload itu mungkin ini berkaitan dengan ini ya aplikasinya ya Mas Agi ya untuk Iya betul Mbak. Saya juga nggak dapat gambar nih. Maksudnya ada iya. Ibu Nesya nih sudah upload kemudian apa yang menjadi kendala si arsip yang sudah dari media itu kan nggak nggak bisa di-download, nggak bisa di-download lagi gitu kan. Cuman Bikin bisa mendownload ukurannya kembali gitu. Betul, bisa mendownload ukurannya kembali. ya. Apakah mungkin itu terkait dengan aksesibilitasnya? Itu kan namanya sistem ya, Bapak. Namanya sistem kan pasti ada pembatasan ya. Siapa boleh yang boleh mengakses, siapa yang bisa itu mungkin itu ada kewenangannya. Gitu sih Mbak Tian. Mbak Iya. Tias mungkin bisa Oh, dibantu Mas Mbak. Agi ini mungkin Berarti Mbak Iya Mbak. Nisha harusnya konfirmasi kembali ya terhadap Betul, pertanyaannya. Sebenarnya saya agak bingung sih. Mungkin dia betul. di sini ragu-ragu apakah yang sudah diupload sudah memenuhi kriteria resolusi yang sesuai dengan ketentuan peraturan ya. Takutnya seperti itu. Jadi mungkin dia ragu sebenarnya dia mau download lagi. Ah, ini jangan-jangan resolusinya nggak 300 dpi nih mungkin gitu kan. Saya mau download lagi takutnya kemarin nggak sesuai gitu kan. Nah, sebelum kita apa namanya mengupload bukannya kita juga punya soft copy-nya ya. Seperti yang sudah kita mediakan kita taruh di hard disk. Nah, sebelum kita memastikan dimasukkan ke dalam aplikasi, baiknya kita lihat lagi resolusi yang sesuai gitu kan ya. Apakah dia memang sesuai dengan ketentuan yang seharusnya? Misalnya kalau kertas itu sudah dijelaskan Mbak Tian ya, dan sudah ada di materi sebelumnya bahwa 300 dpi. Berarti sebelum dia mengupload ke dalam suatu sistem, karena mungkin di KKP itu saya juga belum pernah eh, itu ya belum pernah masuk karena mungkin kami ini bukan apa namanya tidak diberikan akses karena tidak juga berkepentingan di situ sehingga kita tidak tahu apakah memang bisa terdownload atau tidak. Seharusnya mungkin sesuatu yang sudah diupload di dalam suatu aplikasi itu menjadi kewenangan aplikasi sistem itu untuk menyimpan ya, untuk mungkin aksesnya hanya bisa diperlihatkan seperti itu. Kalau seperti itu nanti nyatanya bisa terdownload atau enggak, berarti nanti bisa suatu waktu diganti oleh si pengupload gitu kan. Misalnya ada download ataupun nanti ada upload ulang. Nah, berarti kan nanti quality controlnya seperti apa? Seperti itu. Harusnya menurut saya ini perlu lagi kita sesuaikan terlebih dahulu sebelum kita melakukan alih media, sesuaikan dulu prasarananya seperti apa, kita kalibrasi sehingga sesuai resolusinya, lalu kita upload dan nanti kita sebelum upload pun kita melakukan QC terhadap eh, hasil yang dialih mediakan Bapak Ibu. Nanti setelah kita merasa itu sesuai baru kita upload. Mungkin kita punya file mentah ya Mas Agi Mbak Tian ya. Itu yang sebelum kita upload itu kita ada di dalam hard disk ataupun dalam
laptop ya, seperti Ya, sebelum kita upload. Nah, mungkin ini bisa dilihat di situ, Bapak Ibu, apakah sudah pasti yang kita upload itu sesuai dengan resolusinya. Seperti itu sih sepertinya. Atau mungkin mungkin Mbak ini Nisha ya, mungkin mau, dengan membackup data ya, Mbak. betul, 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 pakai backup datanya. Seperti itu. Jangan nanti tidak punya backup atau nanti terjadi suatu dalam sistem ya, sehingga tidak bisa diakses ininya apa namanya aplikasi tersebut, kita nggak punya juga backupannya. Ini penting juga kita punya backupan seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Tian. Mungkin itu Mbak Tian, Mas Age tambahan dari saya. Terima Baik, kasih terima Mbak kasih Tias. Mbak Tias. Oke, sepertinya cukup ya Mbak Nisha. Mungkin bagaimana ada yang ingin disampaikan atau sudah cukup? Oke, sepertinya cukup Mbak Tian, dan ditambahkan juga tadi sama Mbak Tias terkait dengan eh, yang terjadi kendala oleh Ibu Nisha Mbak SP Nisa, dari Kanta Kayong. oke Paling sudah tidak, cukup. Dari Bu Nisa, oke sudah cukup. Terima kasih kembali Bu Nisa. baik, oke. Seperti tidak ada penanya lagi nih Mbak Tian. Apakah Ya, kita cukupkan saja? ya, mungkin kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kita cukupkan. Saya meminta maaf jika ada yang kurang jelas dalam diskusi atau penyampaian materi. Nanti mungkin kita bisa diskusi lagi. Terima kasih. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Mbak warahmatullahi Tian. wabarakatuh. Terima Ah, kasih Batian. baik, karena sudah berakhir sesi pertanyaan, kita cukupkan sebelum mengakhiri acara mabar kali ini. Mohon izin Bapak Ibu, sembari merefresh materi yang telah disampaikan oleh Mbak Tian terkait eh, penanganan arsip pasca alih medianya, izinkan kita bermain game dahulu. Mohon partisipasi Bapak Ibu untuk sedikit merefresh materi yang sudah diberikan. Untuk materi akan dipandu oleh Mbak Ana. Mohon izin Mbak Ana, waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Age. Selamat siang Bapak Ibu. Nah, acara selanjutnya adalah kita akan merefresh kembali. Kita akan merefresh kembali apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Tian. Nah, sekarang saatnya kita bermain Kahoot. Izin untuk mulai Kahoot-nya. Silakan Bapak Ibu untuk mengunjungi kahoot.it, lalu masukkan pin gamenya 9211777 atau bisa melewati scan barcode yang sudah ditampilkan. Namanya beragam ya Bapak Ibu. Ada R37, ada Wawa, ada Tenten, ada Triple W. Ya, masih terus bertambah. Sekarang sudah 59. Silakan yang mau bergabung bisa scan barcode atau ketik pin gamenya 9211777 dengan bergabung di w.kahoot.it. Atau yang punya aplikasi Kahoot bisa pakai aplikasi Kahoot. Masih terus bertambah. Mungkin nanti sebentar lagi akan kita mulai.
sudah 81 orang, 82, sekarang sudah 86. Oke, ini saya tunggu sampai 11.26 mungkin ya. Sepertinya sudah di 94 orang, kita mulai aja kali ya Bapak Ibu. Kita mulai aja kali ya. Nah, sudah 26, 11.26. Mulai. Tiga, dua, satu. Benar atau salah? Pasca alih media arsip, perlu dilakukan pembuatan berita acara alih media arsip. Benar atau salah? Lima, empat, tiga, dua, satu. Ya, benar. Jadi, kalau membuat alih media arsip itu perlu dilakukan berita acara alih media arsip. Terus berikutnya, selamat kepada Ibu Raflesia dengan perolehan 972 poin. Lanjut. Berapa resolusi alih media arsip surat keputusan pemberian hak? Kira-kira berapa nih? Berapa DPI? Ada 300 DPI, ada 400 DPI, 500 DPI, atau 600 DPI? Ya, 300 DPI. Jadi kalau 400 DPI itu buat arsitekturan, yang 600 DPI itu untuk foto. Selamat kepada juara bertahan, Ibu atau Bapak Raflesia. Lanjut. Metadata minimal memuat komponen sebagaimana berikut. Kecuali ada apakah kode unik, unit pengolah, kode klasifikasi, atau resolusi. Ya, kecuali resolusi, yang lainnya itu harus tercantum. Wah, sekarang juara yang pertama nih ada Hutka. Lanjut. Benar atau salah? Proses peningkatan mutu terhadap file objek hasil alih media merupakan proses enchantment. Benar atau salah? Benar atau salah nih, prosesnya namanya enchantment. 3, 2, 1. Jadi benar, namanya disebutnya proses enchantment. Berikut. Iya, ada yang salah, nggak apa-apa. Masih dengan juara bertahan, Ibu Bapak Hutka. Lanjut. Apakah tujuan alih media arsip? Apakah untuk kebutuhan akses dan mengurangi jumlah volume arsip? Atau keutuhan informasi arsip dan menyelamatkan informasi yang tidak berhak? Atau kemudahan pelayanan dan menambah kata arsip? Atau untuk kebutuhan akses dan terhindar dari faktor perusak arsip? Wah, banyak yang terkecoh. Yang benar adalah kebutuhan akses dan terhindar dari faktor perusak arsip. Jadi nggak mungkin mengurangi atau dan lain sebagainya. Berikutnya, untuk juara ketiga ada Elga Singh. Selamat. Untuk juara kedua ada Hutka. Siapa nih yang juara pertama?
Ada Bapak Suryo. Selamat kepada para pemenang. Mungkin hadiahnya kata selamat aja ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Jadi sudah selesai untuk Kahoot-nya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Mbak Ana atas game yang sudah sembari merefresh ya materi yang telah disampaikan barusan. Baik, Bapak Ibu, kita telah sampai di penghujung acara pada hari ini. Izinkan saya mohon maaf atas kata ataupun tindakan yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Selamat siang, Bapak atau Ibu. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Siang Mas. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mas Selamat Agil. siang, Terima kasih. Mas. Terima kasih. Selamat siang, Makasih terima Mas, kasih kasih, Mbak. izin live. Makasih Mas, kasih Mbak. Izin Terima live. kasih semuanya. Wah, ambil sertifikat, Wak.